warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku? Hari ini ketemu lagi dengan Ibu Giana di video pembelajaran kelima, yaitu membahas tentang materi avertebrata. Apa kalian masih ingat? Kemarin di pembelajaran ke-1 kita sudah membahas tentang materi vertebrata. Sekarang selanjutnya yaitu avertebrata. Mari simak video yang akan Ibu berikan. Halo semuanya, masih ingatkah dengan Edo? Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan di bawah kandang kelinci. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi mengapa gerakannya berbeda? Ayo kita belajar. Kelinci berjalan sangat lincah dan cepat, sedangkan siput berjalan sangat lambat. Mengapa bisa begitu ya? Masih ingatkah pembelajaran 1 dan 2? Hewan vertebrata dan avertebrata. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah tahu kan, kelinci termasuk hewan vertebrata yang memiliki tulang belakang. Siput merupakan hewan avertebrata, tidak punya tulang belakang. Itulah yang menjadi perbedaan cara berjalan kelinci dan siput. Coba kalian perhatikan tabel karakteristik perbedaan kelinci, siput, buaya, dan nyamuk. Karakteristik jenis kelinci hewan vertebrata, siput avertebrata. Buaya vertebrata, nyamuk avertebrata. Kalian sudah mengamati tabel perbedaan kelinci, siput, buaya, dan nyamuk? Apa yang dapat kalian simpulkan? Kelinci dan buaya termasuk vertebrata. Siput dan nyamuk avertebrata atau invertebrata. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata, 1. Biasanya susunan sarafnya berada di perut, memiliki rangka luar, otaknya tidak terlindungi oleh rangka, seperti contoh hewan siput. Siput mempunyai organ gerak perut. Otot-otot di perutnya berfungsi mengangkat dan menggerakkan tubuh siput ke depan. Perut siput berbentuk pipih dan lebar, memiliki banyak kelenjar lendir. Lendir berguna untuk melindungi tubuhnya dan mempermudah bergerak. Ayo simak tabel hewan avertebrata berikut. Nama hewan: belalang, cacing, ubur-ubur. Agar lebih paham, simak peta konsep ini. Hewan avertebrata, organ gerak kaki dan sayap, contohnya belalang, kupu-kupu, semut. Organ gerak perut, contohnya hewan siput, cacing, lintah. Organ gerak tentakel, contohnya hewan ubur-ubur, cumi-cumi, dan sotong. Tugas 1. Membuat model sederhana hewan avertebrata dengan bahan plastisin. Buat bentuk memanjang sebagai cangkang. Yang kedua, gulung plastisin yang sudah dibentuk. Buat perut siput dengan plastisin beda warna. Buat kepala siput, caranya membentuk bulatan kecil lalu ditempelkan di ujung perut plastisin. Tempelkan cangkang siput tadi dengan perut siput.
Kalian buat mata siput dan antenya. Tempelkan mata dan antena pada kepala siput. Nah, jadi kan? Ayo kita baca teks cerita pada halaman 44. Jangan lupa dibuka bukunya paket tema 1. Tentukan ide pokok setiap paragraf. Siput bukan hewan lemah. Paragraf 1. Siput menurut bagian orang yang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Nah, di sini ada lamban dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang. Nah, ini disebut kalimat penjelas, yaitu menjelaskan arti dari lamban dan menjijikkan. Sedangkan paragraf 1, kalimat utamanya yaitu berada di awal paragraf. Masih ingatkah nama paragraf ini apa? Ya, paragraf deduktif. Paragraf kedua. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Seperti paragraf 1, di paragraf 2 terdapat ide pokok, yaitu sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Sedangkan kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain, disebut kalimat penjelas. Paragraf 2 juga termasuk paragraf deduktif. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil, serpihan, sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan, akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Contoh paragraf ketiga, ide pokok berada di awal kalimat. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daun. Itu adalah ide pokok. Paragraf keempat. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terkait dan bergantung pada induknya. Contoh paragraf 4 termasuk paragraf reduktif karena ide pokok berada di awal kalimat. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Sedangkan meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki, itu termasuk kalimat penjelas.
Paragraf kelima. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dan mempertahankan diri dari serangan pemangsa. Siput memiliki lendir yang berfungsi sebagai pelindung tubuhnya yang lunak ketika berjalan. Siput mudah melalui jalan sekasar dan seterjal apapun. Paragraf ke-6. Begitupun sama, siput bukanlah hewan yang lemah. Itu termasuk paragraf deduktif, berada di awal kalimat ide pokoknya. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu siput? Nah, itu termasuk gambar siput. Masih ingatkah gambar ilustrasi? Ya, corak gambar ilustrasi yaitu 1. Realis. Gambar dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Inilah contoh dari gambar realis. 2. Karikatur. Gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Seperti contoh. 3. Kartun. Gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Berikut contohnya. 4. Dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Berikut contohnya. Demikian materi pembelajaran 5. Jadi anak-anak, apa kesimpulan hari ini? Bagaimana anak-anakku? Sudah melihat kan bagaimana hewan avertebrata? Sekarang jangan lupa kalian sambil mencatat dirangkum ya isi dari video pembelajaran Ibu hari ini. Dan jangan lupa nanti kerjakan link yang akan Ibu berikan, ada 5 soal. Oke anak-anakku, tetap semangat belajar ya di rumah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.